Assalamualaikum Mams, hai, ketemu lagi dengan saya Bidang Susanti dan ini si Iteng. Kita di sini mau membahas 6 faktor yang mempengaruhi proses persalinan dan bagaimana cara membuat faktor-faktor tersebut mendukung kita untuk bersalin secara gentle birth, yaitu persalinan yang mudah, lancar, nyaman, dan juga proses pemulihannya kembali dengan sangat cepat dan juga sangat nyaman. Oke, kita sebutkan dulu apa saja sih 6 faktor ini, yaitu pertama ada power, passage, ada passengers, lalu ada psikologi, ada provider atau penolong, dan yang paling penting adalah pendamping persalinan. Nah, kita bahas satu-satu ya Mams, yaitu yang pertama power. Nah, power ini kita dapatkan dari si kontraksi nih Mams. Jadi power itu adalah kekuatan daripada kontraksi buat mendorong bayi untuk turun dan keluar dari jalan lahirnya. Nah, misal ini bayinya dalam posisi yang sangat optimal, lalu ada kontraksi. Kontraksi itu biasanya berada di puncak rahim, seperti ini ya Mams. Nah, saat kontraksi ini muncul, dia pasti mendorong si bayi supaya turun. Kalau kontraksi ini tidak kuat, bayi akan tetap diam saja dan tidak dapat turun dengan mudah. Sedangkan kalau kontraksi ini berjalan dengan baik, kita biasa sebut dengan istilah adekuat, yaitu kontraksinya semakin kuat, semakin lama durasinya, dan semakin sering munculnya, itu mendukung si bayi untuk keluar dengan mudah dan lancar. Gimana caranya untuk mempersiapkan kontraksi itu sendiri? Kontraksi adalah gerakan otot-otot yang dipengaruhi oleh hormon oksitosin. Hormon oksitosin sendiri merupakan hormon cinta nih Mams. Nah, hormon cinta atau hormon kasih sayang. Gimana cara dapetin hormon oksitosin yang maksimal? Ya kita harus happy. Kita harus nyambut si bayi dengan ikhlas, dengan pasrah, dengan penuh kasih sayang. Seperti itu ya Mams. Nah, selain itu, dukungan dari keluarga juga sangat penting untuk mendukung si kontraksi ini supaya bagus. Intinya, mami no stress, gak boleh stres ya Mams ya. Nah, jadi untuk membuat si faktor power ini kuat, harus happy ya, senyum selalu kayak si Iteng ya Mams. Nah, selanjutnya kita bahas faktor kedua, yaitu passage. Passage sendiri ini adalah jalannya, jalan lahirnya, si panggulnya. Gimana cara mempersiapkan jalan lahir ya? Kan nggak kelihatan, bukan nggak kelihatannya Mams. Jadi kita bisa mempersiapkan jalan lahir itu dengan exercise atau olahraga. Misal nih, mami tiap pagi disuruh sama mamanya sama ibunya buat jalan-jalan pagi, terus disuruh ikut senam hamil sama suaminya. Dan yang paling bagus untuk mengoptimalkan si passage ini atau si jalan lahir ini adalah prenatal gentle yoga. Kenapa kok prenatal gentle yoga? Karena dengan prenatal gentle yoga kita bisa memaksimalkan melatih otot-otot panggul supaya dia bisa menyesuaikan dengan si bayinya. Nah, kenapa seperti itu? Karena prenatal gentle yoga ini membenarkan postural kita, menarik otot-otot yang selama ini tidur dan gak pernah kita latih sama sekali. Dan dia lebih fokus gerakannya itu untuk memperlancar si proses persalinan. Selain itu dia juga bisa mengurangi keluhan mami selama kehamilan. Nah, mengurangi keluhan itu juga salah satu cara buat menjadikan proses persalinan kita menjadi proses persalinan yang gentle birth. Jadi kalau mau mengoptimalkan si passage atau jalan lahirnya, kita harus intinya mempersiapkan panggul. Seumpama nih, aku nggak ikut prenatal gentle yoga mbak, aku ikut senam hamil aja. Nah, it's okay, nggak apa-apa ikut senam hamil, tapi lakukan itu setiap hari, lakukan itu dengan optimal, jangan setengah-setengah, jangan kayak aku udah ikut senam hamil kok, tapi sebulan sekali, atau bahkan cuma ya waktu itu aja, waktu aku periksa aku ikut senam hamil, sedangkan setelahnya ya udah aku nggak
aku nggak ngelakuin apa-apa karena perutnya udah gede, udah males, udah mager. Nah itu bukan suatu alasan, karena kalau kita exercise itu secara rutin memang di awalnya terasa berat, tapi kalau kita melakukannya secara rutin terus menerus itu akan membuat kita akan terbiasa, dan malah kalau kita nggak melakukan si exercise itu tadi, kita bakal kerasa capek, kerasa nggak enak, nggak nyaman kayak gitu. Jadi dirutin nih setiap hari, nggak harus kita kayak pas ikut kelas senam hamil itu 30 menit hitungannya 1, 2, 3, no. Yang penting itu rutinnya. Jadi di targetnya nanti mengikuti kayak semua ini ya, kita harus cat cow pose atau table pose. Cat cow pose nya harus sehari 20 kali. Misal masih pertama exercise, ya udah kalau mau 5 kali 10 kali it's okay, nggak masalah kayak gitu. Itu udah usahanya mami, maksimalnya mami di situ. Besok tambahin lagi, tapi tambahin 1 atau 2 kan lebih baik daripada kita memaksakan diri kita buat langsung 20 tapi kitanya dengan mood yang jelek karena kita nggak ikhlas melakukan hal tersebut. Oke, sudah paham ya tentang passage atau persiapan jalan lahir. Selanjutnya si passengers atau ini yang lewat nih istilahnya ya, dia si ridernya. Nah, gimana cara nyiapin passengersnya? Kita harus membuat dia berada di posisi yang optimal. Jadi dia nggak nyungsang, dia nggak ngelintang, tapi di posisi yang optimal. Kepalanya masuk di occiputnya, yaitu di ubun-ubun kecilnya sini yang masuk di jalan lahir paling depan, seperti itu. Gimana caranya membuat dia supaya dia selalu optimal posisinya? Gampang banget mams, mami tinggal benerin postural aja. Mbak, di sini nggak ada prenatal gentle yoga, bisa lihat di YouTube. Mbak, kalau prenatal gentle yoga kayaknya aku kurang cocok deh buat sama diriku ini kurang cocok. Ya udah ikut senam hamil aja, nggak apa-apa, yang penting benerin postural ibu. Jadi benerin postural mami, yang dimana mami itu sering duduknya begini, seenaknya naruh badan kayak gitu. Benerin duduknya yang tegap, kasih dia ruang, kasih si bayi ruang buat dia ke posisi optimalnya. Kalau menurut saya, semua bayi itu sudah mempunyai kecerdasan, dimana dia di usia kehamilan tertentu dia pasti kembali ke posisi optimalnya. Bahkan ada bayi yang belum menginjak usia trimester 3 atau di atas 28 minggu, dia udah posisinya selalu optimal. Karena apa? Karena ibunya selalu kasih ruang buat dia. Karena posisi bayi yang paling nyaman adalah posisi optimal, dimana kepala bayi ada di bawah. Seperti itu ya mams. Sudah mengerti untuk passengersnya. Nah, selanjutnya kita bahas psikologi. Nah, ini yang paling berat nih mams. Kenapa yang paling berat? Karena saya sendiri sebagai fasilitator prenatal gentle yoga dan juga praktisi hypnobirthing, saya sendiri sering merasakan saya sudah membangun tembok Cina yang begitu tinggi, begitu besarnya. Rasanya itu kadang bisa hancur karena keluarga sendiri kurang mendukung dengan tembok yang saya bikin ini. Misal, saya sudah meyakinkan kalau proses persalinan itu adalah proses yang kita alami masing-masing. Ibaratnya itu setiap orang itu memiliki cerita yang berbeda. Biar orang yang itu mau sesar dengan cerita yang kesakitan, ada yang sesar dengan cerita yang sangat nikmat, proses pemulihannya cepat, ada yang lahiran normal, teriak-teriak kesakitan, ada yang lahiran normal dengan tenang, santai, perucat-perucut, kayak kata orang Jawa itu, perucat-perucut itu cepet, jadinya bisa lewat gitu aja dengan tenang, santai, lalu proses pemulihannya kembalinya cepat, atau proses lahirannya mudah lalu pemulihannya terasa sedikit berat. Saya sudah menjelaskan seperti itu, dan si ibu hamil siap, tenang menghadapi proses persalinannya. Akan tetapi terkadang ada kurang kuatnya itu ada keluarga atau tetangga toksik yang bilang
udah kamu sesar aja, atau udah lahiran itu sakit banget, sakit. Nah, ininya itu kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan psikologi kita bahwa ya udah, biar orang mau bilang apa tentang proses persalinan, ini persalinanku, aku sudah prepare, aku sudah exercise, aku sudah mengoptimalkan bayiku, aku sudah ikhtiar dan berdoa, dan aku yakin usahaku pasti membuahkan hasil yang luar biasa hebat. Jadi kita harus yakin, ibaratnya semua udah, pokoknya yang di mindset kita, kalau memang ada orang-orang yang toksik yang cerita A B C D E, kita tetap kekeh, memang mereka berbeda-beda, dan itu bukan aku, itu mereka yang bersalin, dan aku bisa melalui proses persalinanku dengan nyaman. Dan proses persalinan yang nyaman ini, proses persalinan yang gentle birth ini nggak selalu harus lahiran normal. Kalau memang Tuhan, memang Allah menghendaki si bayi untuk lewat operasi, it's okay, yang penting kita tenang, kita menerima itu semua. Dan saat proses pemulihan pun kita terasa nyaman, mudah, kita bisa menerima itu semua. Jadi begitu ya Mams, kita siapkan, bener-bener siapin psikologi yang tenang, sabar, ikhlas, dan juga pasrah. Karena kalau menurut saya dan juga rekan saya Bidan Erlita, kalau mau tahu ini aku tag di sini Instagramnya Bidan Erlita, itu kita sama Allah ini 50-50 untuk proses persalinan. Kita bisa berjuang, bisa berusaha, tapi Allah yang menentukan. Balik lagi, kita sendiri ikhtiarnya gimana, usaha dan doanya gimana, restu ke orang tua gimana, ya kan? Nah, seperti itu sih psikologi. Intinya harus tenang, happy, karena ibu hamil itu, kalau prinsip saya, ibu hamil gak pernah salah, karena memang kita nggak tahu perasaan mereka, kita nggak tahu apa yang dirasakan sama mereka, karena cerita setiap orang berbeda. Oke? Nah, selanjutnya provider nih, atau si penolong persalinan. Mami harus nentuin siapa yang bakal nolong persalinanku. Dokter kah? Bidan kah? Aku mau lahiran di rumah bidan, aku mau lahiran di klinik kah? Atau aku mau lahiran ke rumah sakit? Mami harus benar-benar cari provider yang bikin mami nyaman, mami tenang. Kenapa? Karena kita maunya gentle birth. Gentle birth itu persalinan yang nyaman. Jadi kita harus cari yang benar-benar kita bisa yakin, bisa percaya sama dia, kalau aku sama dokter ini atau aku sama bidan ini, aku bisa melahirkan dengan nyaman, mudah, dan nikmat. Apapun prosesnya, atau itu persalinan normal atau itu operasi, ya. Misal, jadi kita harus punya plan A dan plan B. Kalau seumpama di buku Pink itu ada P4K. Jadi di P4K itu sudah tertera apa aja yang ada di plan B kita. Semua plan A kita mau lahiran normal nih. Nah, ini plan B. Plan B kita gimana? Plan B kita harus ada rujukannya kemana, siapa yang nganterin, apa yang kita persiapkan, kayak gitu ya manusia. Jadi penolong itu sangat penting. Jadi nggak asal lahiran, nggak asal ya udah deh aku ditolongin orang itu aja, enggak. Kita harus cari tahu, oh kalau dokter ini ternyata enak ngonsuli, tapi kalau proses persalinan ternyata orangnya kurang ramah, ibarat atau kayak gitu. Ya kita coba, kita cari yang benar-benar ramah kayak gitu ya. Oh ternyata kalau di bidan ini malah dimarah-marahin, aku nggak suka kalau dimarah-marahin. Ya udah, kita cari bidan lainnya. Oke? Jadi kalau semua oh aku suka nih bidannya ini tegas, aku suka sama bidan yang tegas, it's okay kalau mami suka sama bidan yang seperti itu, kayak gitu kan ya, selera ya. Nah, terus sekarang yang terakhir tapi paling memegang peran yang luar biasa di keseluruhan faktor kayaknya, yaitu pendamping. Nah, pendamping persalinan. Pendamping persalinan ini siapa ya? Harus nyewa doula? No, harus
ini ya harus bidan Susanti ya, no, nggak harus moms, nggak harus nyari doula, nggak harus nyari fasilitator prenatal yoga. Just prepare your husband buat nampingi mami. Jadi siapin suami mami, suruh belajar supaya jadi pendamping yang luar biasa hebat. Atau semua mami jauh dengan suami, long distance marriage, mami bisa siapin ibu mami atau mertuanya atau saudara yang direncanakan untuk mendampingi proses persalinan itu tadi. Kalau semua nyamannya sama teman, ya udah sama temannya aja, kayak gitu ya moms ya. Jadi si pendamping persalinan ini dia juga harus belajar gimana sih proses persalinan itu berjalan dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat proses persalinan itu lancar. Misal dia juga harus tahu, oh bayi itu posisinya harus optimal, oh kontraksi itu harus bagus, terus oh ini mood si ibu hamil harus bagus selama persalinan, terus oh penolongnya harus yang nyaman buat ibu hamil, dia harus tahu, dia yang memegang semua itu. Jadi dia bisa, karena saat proses persalinan mami yang udah prepare dengan matang, semua rata-rata ibu hamil saya yang udah prepare dengan matang. Kalau si pendamping, terutama pendampingnya kita utamakan suami, itu nggak di briefing, nggak di prepare secara dengan bagus, mantap, pasti kebingungan dan membingungkan ya. Jadi kalau si pendamping ini nggak kita briefing, nggak kita kasih ilmu, nggak kita suruh belajar, dia nggak bakal ngerti apa porsinya dia nggak bakal tahu gimana dia harus memperlakukan si ibu dalam proses persalinan. Misal si pendamping persalinan ini dia harus tahu, oh kontraksinya harus bagus, berarti belajar pijat oksitosin atau pijat induksi. Terus oh posisi bayinya harus optimal, harus nanti kalau buka sekian bayinya harus di hot 2 nih, harus di hot 3, berarti dia harus tahu gimana caranya mengoptimalkan turunnya si bayi. Terus oh si panggulnya ini harus dioptimalkan juga nih supaya dia butuhnya buka panggul atas atau buka panggul bawah, dia juga harus ikut prenatal gentle yoga. Makanya ada prenatal gentle yoga couple. Biasanya kalau couple saya sendiri di atas 36 minggu karena untuk persiapan proses persalinan. Terus ini moodnya si ibu harus bagus. Wah, aku tawarin mau makan apa ya, gimana, mau jalan-jalan atau ini masih buka satu, kita jalan-jalan mau ke mall, it's okay, masih ada proses, masih ada waktu, cari yang deket-deket aja tapi ya kalau jalan-jalan. Terus penolong, oh ini suami ya yang jadi pendamping, oh istriku pengennya ditolong sama bidan, terus istriku kalau memang harus ada tindakan maunya sama si dokter yang ini di rumah sakit ini, dia harus tahu. Jadi dia kayak tahu segala sesuatunya, karena nanti si pendamping persalinan ini terutama suami itu yang bakal tanda tangan segala tindakan yang akan diambil jikalau itu ada kegawat daruratan. Oke moms, jadi kalau mami pengen persalinan mami ini jadi persalinan yang gentle birth, yang nyaman, mudah, dan juga proses untuk kembalinya sangat cepat, sangat nyaman, mami harus mempersiapkan si 6 faktor ini dengan baik, mempersiapkan secara maksimal, benar-benar mempersiapkan diri supaya diri ini siap. Maksudnya mempersiapkan diri supaya tubuh siap, pikiran jernih, siap, bisa pasrah, ikhlas, kayak gitu.
oh tahu harus ngapain aja, tahu kalau aku nyamannya begini, aku nggak nyamannya sama ini itu kayak gitu. Nah, gimana? Menarik sekali kan pembahasan kali ini. Kita membahas 6 faktor yang mempengaruhi proses persalinan dan cara-caranya supaya persalinan kita jadi gentle bird. Oke, kalau ada pertanyaan lain atau Mami pengen aku bikin ide-ide konten lainnya, bisa komen di bawah atau bisa kepoin Instagram saya @bidansusanti dan juga Instagram apa ini ya, usaha saya, yaitu tamkin.care. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu ya Mams. Bye bye Mams, see you, bye bye.